Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Rektor dan semua jajaran beliau, dan juga bapak-bapak dan ibu, khususnya yang beberapa hari lagi akan meninggalkan tanah yang tidak suci menuju tanah yang suci. Jangankan bisa haji Pak ya, Masya Allah, kita ini diberi waktu untuk bisa menyebut nama Allah saja Pak. Bapak Ibu ini diberi kesempatan untuk membaca la ilaha illallah sekali saja, itu harganya lebih mahal dari bumi dan langit segala isinya. Apalagi bisa haji, biayanya tidak sedikit, meninggalkan pekerjaan yang begitu banyak. Ada yang meninggalkan pekerjaan yang setiap harinya dihitung itu pasti 100 juta, ditinggalkan sekian hari demi untuk menunjukkan taat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum berangkat sabar ya. Ada penulis buku Imam Asy'arani, judulnya itu Tambihul Mughtarin. Dia melakukan riset kecil-kecil lah. Dia belajar kepada beberapa komunitas-komunitas zikir itu yang dicari. Itu zikirnya sufi. Lalu dia menyimpulkan zikir yang paling populer di antara semuanya itu adalah raditu billahi robba. I am pleased to worship you, and I gladly accept whatever your decision on me. Jadi itu zikir yang paling dibaca mereka itu, yang dekat-dekat pada Allah itu. Demi Allah aku senang menyembahmu, demi Allah aku senang menerima apapun keputusanmu. Aku senang, tidak hanya sabar, ini senang lah. Ridho itu senang. Kalau bahasa Inggrisnya itu mencari ridho Allah itu to please the Lord. Itu inilah yang paling berat. Makanya kalau dikatakan kalau orang itu bersumpah pagi hari, demi Allah saya senang apapun pemberianmu, tidak ada, Rasulullah itu tidak ada sama sekali. Kenapa begini? Tidak ada. Siapa yang bersumpah 3 kali pada pagi hari, kemudian malam 3 kali bersumpah itu, maka Allah senang memandang wajahnya sepanjang hari dan sepanjang malam itu. Raditu billahi robba. Cuma tidak gampang Pak. Berat ini, berat. Saya suatu hari saya diundang di Swiss untuk memberi pelatihan sholat. Terbang ke Belanda itu ketinggalan pesawat, hilanglah tiket. Terus istri saya bilang, Mas, raditu billah. Aduh, abot. Raditu billah, abot. Tapi ya saya mengerti bahwa saya tidak boleh mengeluh. Ya sudah, apapun yang terjadi itu sudah takdirnya Allah. Baik Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim umurnya sudah di atas 100 ya, baru menerima perintah khitan. Dan khitannya itu dengan apa itu Pak? Besar itu Pak, yang biasanya untuk potong pohon, kapak. Kenapa Pak? Kenapa Bapak? Pak dokter, penyakit dalam. Orang rata-rata menyebut, ya Pak, karena sudah tua sehingga tidak mempan dengan pisau kecil. Itu kan dugaan. Sebenarnya hari-hari itu sudah ada Pak, pisau kecil. Tapi kenapa pakai itu? Inilah penjelasan yang luar biasa.
Nabi Ibrahim ketika dapat perintah khitan, langsung yang di sebelahnya itu yang adanya Ka'bah. Maka dia lakukan itu. Dia mengatakan, kalau aku mencari pisau yang lebih kecil, berarti aku menunda beberapa detik. Berarti aku menunda beberapa detik untuk menjalankan panggilan Allah. Saya berarti kurang responsif. Nah, merespon secara cepat panggilan Allah, itulah bahasa Arabnya labbaik. Saya doakan dan kita doakan semua, mudah-mudahan setelah haji Bapak Ibu menjadi pribadi yang labbaik. Sudahlah, kalau ada rezeki apa itu, kalau sudah berniat infak itu jangan ditunda besok. Bismillah jam itu. Sebab jangan-jangan ketika ditunda kemudian hartanya hilang atau nyawa kita yang hilang. Kalau sudah nyawa hilang kan berarti sudah harta waris, bukan hak dia. Kita respon yang cepat, ya, merespon cepat, itulah pribadi yang labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Bersama-sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Perhatikan Pak, di situ tidak ada sebut nama Nabi Muhammad. Padahal seluruh doa itu selalu bergandengan antara Allah dan Rasulullah. Di situ tidak ada. Di situ tidak ada permintaan apa-apa. Tidak ada permintaan apa-apa di situ. Hanya yang disebut adalah menyanjung Allah. Lalu bersumpah, aku akan menjadi manusia labbaik. Yang kedua, pada surah Al-Baqarah tadi yang dibaca oleh anak kita tadi, tapi di bawahnya ini dalam surat 200 sampai 202 itu ada kritik kepada orang-orang yang haji pada saat itu. Nah, saya tidak tahu apakah sampai hari ini. Kritiknya itu, ini ayatnya bunyinya. Kalau lagunya Sudes seperti ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang-orang haji itu porsi doanya itu lebih banyak porsi yang untuk kehidupan kekinian. Ad-dunya itu jangka pendek,
Akhirat itu jauh jangka panjang. Wahai Allah, sembuhkan penyakit saya. Itu urusan kekinian. Ya Allah, anak saya wisudawan terbaik, ya cantik, tapi sampai hari ini sudah umur 29 belum dapat jodoh. Itu kekinian. Boleh, tidak apa-apa. Ya Allah, menantu saya ini belum dapat pekerjaan padahal sudah punya anak. Itu kekinian. Boleh. Macam-macam lah gitu. Ya Allah, usulan guru besar saya belum turun. Nah, itu sama. Boleh, boleh. Tapi tolong dilihat porsinya. Kalau nanti permintaan tentang hati, permintaan soal keselamatan akhirat itu porsinya kok di bawah itu, kita dikritik di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Maka Bapak Ibu selama di sana ya berdoalah meminta untuk jadi orang yang baik, orang yang ridho kepada ya, dipertemukan dengan pasangan hidup yang ya tidak terlalu menyenangkan, ya senang saja. Jangan-jangan kita masuk surga lewat itu. Kalau kita baik, jadi suami yang baik karena istrinya baik, apa yang diberitakan? Ya sudah, pokoknya senang saja gitu. Minta kepada Allah, minta kepada Allah supaya tidak menunda-nunda sholat, minta kepada Allah supaya bisa senang untuk wakaf. Ada orang kan berpikir soal dirinya sendiri, anaknya sendiri, tapi tidak sempat mikir dirinya. Punya anak, beli tanah untuk anak satu, beli tanah lagi untuk anak dua, beli tanah lagi untuk anak tiga. Setelah itu kemudian dapat rezeki lagi, bangun rumah untuk anak satu, bangun rumah anak dua. Setelah itu kemudian memberi modal anak satu, memberi modal anak dua, tiga. Lalu dia kemana? Apa yang dia kendaraan untuk akhirat? Maka ya kita harus wakaf. Kita harus wakaf sehingga bisa rumah A, rumah satu. Boleh, itu tidak apa-apa pada apa-apa. Tapi kita jangan sampai menyiapkan anak kita sampai kita lupa menyiapkan masa depan kita sendiri. Jadi itu porsi. Tapi yang terbaik gimana? Itu tadi. Wa minan nasi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang baik, itu yang baik. Nanti soal doa Zam-Zam segala itu kan, Bapak, kalau doa Zam-Zam ya doa itu selama di luar sholat bisa dimodifikasi. Saya pada waktu umroh beberapa tahun yang lalu, saya di atas lantai 3 itu menulis gimana ya doa untuk orang minum Zam-Zam supaya ngeh gitu. Saya tulis, wahai Allah, ada doanya sendiri kan itu, tapi ditambah-tambah tidak apa-apa. Wahai Allah, inilah Zam-Zam yang diperintahkan malaikat Jibril diperintahkan untuk mencuci hatinya Nabi Muhammad supaya bersih. Maka melalui Zam-Zam ini bersihkan hatiku, bersihkan hatiku. Wahai Allah, setelah bersih engkau meme'rajkan Muhammad, maka kami ingin ya Allah setelah minum Zam-Zam ini me'rajkan imanku, me'rajkan prestasiku, me'rajkan kontribusi saya untuk umat manusia. Wahai Allah, inilah Zam-Zam yang diminum pertama kali oleh Nabi Ismail alaihissalam yang disuguhkan malaikat Jibril. Kami mohon ya Allah, melalui Zam-Zam ini aku, anakku semulia Nabi Ismail alaihissalam. Tidak apa-apa Pak begitu. Kalau dimodifikasi tidak apa-apa. Saya tulis di buku ini nanti. Saya tidak tahu bawa berapa, 10 atau berapa nanti, silakan dibagi. Di fotokopi juga boleh. Ini. Kemudian
di buku-buku Bapak itu Ka'bah itu kan nama lain kan Baitul Atiq. Atiq itu itkon itu pembebasan. Selama itu diterjemahkan di situ Baitul Atiq ya Ka'bah. Lah saya bisa tidak saya terjemahkan menjadi Ka'bah sebagai rumah pembebasan? Maka boleh juga toh kita tawaf melihat Ka'bah kemudian wahai Allah inilah Ka'bah rumah pembebasan. Kami ingin ya Allah, kami memutar-mutar rumah pembebasan ini. Kami ingin satu yang utama, bebaskan bapakku, bebaskan ibuku dari derita dunia, derita alam kubur, derita akhirat. Aku ingin datang ke sini membebaskan. Rasa terima kasihku itu ingin membebaskan. Itu Rabb Baitul Atiq. Kalau itu pasti dibaca, doa itu dibaca oleh imam-imam kita di sana. Sama dengan ayat yang tadi itu dibaca, itu mesti dibaca. Kalau Abdurrahman As-Sudais biasanya doa panjang. Allahumma Rabba Baitil Atiq a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa man ahabbana fik wa man ahbabnahu fik ya hadzal judi wal ata'i wal karami wal ihsan. Allahumma harrim luhumana wa basharatana 'alan nar. Ya Allah, yang tawaf ini sudah merasakan panasnya 50 derajat ini, tapi mereka lakukan, sudahlah cukup panasnya itu sekarang saja, besok sudah tidak ada lagi panas. Itu dulu. Saya tulis juga di sini. Yaitu modifikasi doa-doa silahkan ditambah-tambahi, boleh kan di luar sholat loh, di luar sholat. Ada juga yang Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi bis sholati ala nabi, atau ya Allah jangan sampai kedatangan saya di sini ini kedatangan terakhir. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau sepulang di sini itu diganti, kalau saya sih Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi bis sholati ala nabi. Kalau saya jadi imam di masjid ini, saya doa itu, ya Allah jangan jadikan sholawat Nabi saya ini sholawat yang terakhir yang bisa saya baca. Wa in ja'altahu akhirul ahdi fa'awidna anhul jannah. Tapi kalau memang engkau mengendaki sholawat saya ini sholawat yang terakhir, enggak apa-apa, asalkan engkau ganti dengan perjumpaanku dengan Nabi Muhammad dalam surga. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, Bapak Ibu nanti bisa lihat di surat Al-Baqarah 126. 126, semuanya ini Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran. Ada orang saking semangatnya, rumah tangga saya harus Qurani. Punya anak nomor 1 diberi nama Siti Al-Fatihah, boleh. Lahir kedua anak perempuan, Qurani. Saya beri nama Siti Al-Baqarah. Lah Al-Baqarah kan sapi betina. Makanya sekarang pemerintah menata nama itu betul. Masa anak namanya syaitan itu gimana? Ada Pak? Ada namanya syaitan, ada. Nama Allah itu ada. Maka pemerintah ngatur itu saya kira betul. Ada yang namanya itu K gitu dong. K gitu dong. Dengan kasihan Pak. Pengukuhan guru besar namanya K dok. Ayo kan K. Hanya K kok. Baik. Guyon saja. Di dalam surat Al-Baqarah 126 itu kan bagaimana Nabi Ibrahim itu setelah selesai membangun Ka'bah, apa yang dibaca Nabi Ibrahim? 1, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Kami ingin negeri ini negeri yang aman. Coba komitmen, punya nasionalisme tuh. Maka Pak Rektor tadi benar tuh. Jadi kalau di sana jadikan UNER kampus yang excellent. Boleh. Lah kita ini bisa
memberi biaya anak-anak kita itu, anak kita itu minum susunya dari kampus ini kok. Kita tidak berdoa di sini. Kita harus tahu toh. Saya di UIN juga bilang gitu. Anakmu ini lebih besar itu di sini, susunya dari sini. Masa kamu tuh berpikir soal honor saja? Apa yang kau berikan? Ya kita tidak bisa beri apa-apa, ya sudah doa saja. Walaupun hanya disangoni takwa itu nggak apa-apa. Ini bedanya Bang Jatim dengan UNER. Kemarin itu Bang Jatim, saya melepas jamaah haji Bang Jatim itu tidak ada Pak sangu takwa, tidak ada. Transfer. Lah, yang excellent kan begitu. Itu sudah duluan. Oh sudah. Alhamdulillah. Satu, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Komitmen kepada negara. Satu, aman. Terus yang kedua apa? Warzuq ahlahum minats tsamarat. Siapapun yang berkunjung di sini nanti, terutama penduduk yang ada di sini ini, sejahterakan dengan buah-buahan. Nanti dokter yang menjelaskan lah, kenapa kok tidak disebut sejahterakan dengan beras, karbohidrat itu kok apa itu? Buah-buahan. Berikan. Berarti kan yang dipikir Nabi Ibrahim itu satu, aman. Yang kedua nyaman. Yang kedua nyaman, hidupnya nyaman. Itu luar biasa Nabi Ibrahim. Baru yang ketiga iman. Man amana. Jadi doa Nabi Ibrahim itu aman, yang kedua nyaman, yang ketiga iman. Kita diajari untuk tidak egois, Pak. Tidak egois. Saya tadi naik Grab khutbah di Spenda tadi. Saya bilang, Mas, ingin rezekinya banyak, iya. Tolong Mas, kalau lihat orang kayak gitu itu, suaminya itu geledek narik geledek sampah, istrinya yang suat dorong. Mas jangan diam, coba baca Fatihah. Fatihah, ya Allah sejahterakan orang itu. Itu namanya kita sudah kontribusi. Lalu malaikat di atas berkata, karena kamu mendoakan dia, ganti aku yang mendoakan kau. Untung kok. Hadirin sekalian, sebagai penutup, ya tidak lama-lama Pak ya, harus pinter-pinter Pak. Ketua rombongannya siapa Pak? Nanti ketua rombongan ini. Beda-beda. Oh gitu. Tapi kalau kloter UNER gitu siapa? Oh. Ini Pak Bang, saya kasih bukunya Pak Bang. Yang ini, mohon maaf ini. Ya doa-doanya sudah banyak, cuma modifikasi apa itu? Ini tidak menyanyiakan waktu, jadi langsung disampaikan. Ya, ya Pak, alhamdulillah ya Pak, betul betul. Nanti kami bagikan. Ya, Pak. Silakan Pak ya. Oh dipoto dulu. Iya. Nun, Ustaz. Iya. Cukup, alhamdulillah. Nun, Ustaz. Yang terakhir Pak ya, kenapa tawaf itu berapa putaran? 7. Kalau sofa marwah berapa? Sa'i 7 juga toh? Sofa itu bening, marwah itu marwah ya apa itu? Reputasi toh? Jadi kalau ingin punya marwah yang tinggi, ya harus sofa, hatinya itu sofa, bersih, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Harus tahu kapan berjalan, kapan lari. Jangan lari terus, tapi kapan jalan, kapan lari. Inna sofa wal marwata min sya'airil. Bapak tidak hafal tidak apa-apa.
Yang penting berangkat haji daripada sudah hafal belum berangkat. Ada ustadz itu yang sudah hafal semuanya, Pak. Putaran 1, putaran 2. Aku sampai saat ya Allah, iki wis hafal durung haji. Sing ono iki berangkat gak problas. Tapi saya hibur, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Haji itu ibadah bidek. Apa bidek itu? Jadi tidak ada doa sama sekali, Pak. Enggak ada doa sama sekali loh. Mana yang wajib? Jadi kalau ada urusan saya tidak haji karena belum hafal doa-doa, subhanallah, tidak ada satupun doa wajib. Pak, tanyalah majelis ulama. Doa-doa putaran 1, putaran 2 itu kreasi ulama saja. Bapak Rabbana atina fid dunya hasanah, bebaskan ya Allah orang tuaku, bebaskan ya Allah diriku dari sifat-sifat yang tidak baik. Terus gitu. Kenapa kok 7? Nah, ya tafsirnya banyak. Tapi karena Quran tidak menjelaskan, Nabi tidak menjelaskan, kita boleh toh, boleh memperkira-kira. Kemarin saya membaca Fatihah itu, loh iya ya, Fatihah itu namanya As-Sab'ul Mathani ya. Fatihah itu Sab'ul Mathani. Fatihah itu satu-satunya surat yang diberi nama 7 ayat yang diulang-ulang. Oh, berarti orang tawaf itu berarti diharapkan bisa menyerap pesan-pesan 7 pesan dalam surat Fatihah. 7, Pak. Oke, 1 apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah. Apa artinya? Jangan sampai melakukan sesuatu yang di luar aturan. Kalau itu sudah tidak dikehendaki Allah, jangan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya adalah taat aturan. Yang kedua apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Milikilah jiwa yang apresiatif kepada pasangan hidup, apresiatif kepada peserta didik, apresiatif pada pimpinan. Mata kita itu kan 2. Kalau kita itu melihat kebaikannya saja tanpa kekurangan juga tidak boleh. Apalagi yang sinis, yang melihat yang dilihat kekurangannya saja tidak boleh. Mata yang balance tuh, al-mizan. Ya, jadilah orang yang apresiatif. Bapak Ibu sekalian, saya kalau waktu umroh, haji itu saya gelisah kadang-kadang. Orang cerita kepada orang Afgan, orang cerita kepada orang Turki tentang Indonesia, lalu yang diceritakan itu yang jelek-jelek saja. Saya tidak terima begini. Matamu itu kan 2. Masa Indonesia itu sejelek seperti gambaranmu itu? Kamu itu ya bangga. Kita pun harus bangga bahwa kita ini negara di mana jamaah haji kita terbanyak, paling disiplin, sholatnya paling anteng, walaupun tidak semuanya tahu artinya, tapi kan anteng. Masih liane kalau sandalik atau tuang diparani. Jadi jadilah, alhamdulillah itu jadilah manusia yang apresiatif, pandai menghargai orang, mensyukuri nikmat Allah apapun yang diberikan. Alhamdulillah. Terus apa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu mengasihi kita lebih dari ibu kita mengasihi kita. Apa artinya? Jangan merasa sendirian mengatasi masalah hidup. Allah itu hadir karena Allah itu menyayangi kita. Sanafruhu lakum ayyuhas tsaqalan. Aku akan hadir untuk membantumu. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafruhu lakum ayyuhas tsaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafruhu lakum.
saya akan hadir. Jadi jangan merasa sendirian. Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus Malik Yaumiddin, Allah adalah yang akan mengadili manusia. Maka hati-hati hidup ini, jangan semua kata diucapkan jika tidak sangat penting, sebab setiap kata itu ada pertanggungjawabannya. Masya Allah. Maka ceramah tidak boleh lama-lama, pertanggungjawabannya berat. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu, aku punya kewajiban menyembah engkau dan aku punya hak untuk sesuatu dari engkau. Berarti kita jadilah orang itu yang pandai menuntut saja, tidak menuntut dirinya itu kewajibannya apa. Ini dalam kehidupan keluarga juga masalah loh Pak, karena melanggar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada Pak, istri itu ya yang setiap baca buku tentang kriteria suami yang baik ditunjukkan pada suami. Ini loh pengelangan. Mau cek buku mana? Tidak mana? Kurang YouTube. Ini loh pengelangan. Lah yang pokoknya dia tuh tahu bahwa sekarang Anda itu sudah berpikir enggak? Kewajibanmu apa? Ini diterangkan. Jadilah orang itu yang mengedepankan kewajiban daripada hak. Saya kemarin bertemu dengan orang yang usianya 80 tapi masih kuat. Kuat sekali olahraga sama saya. Saya tanya, bos, siapa kok sehat itu? Sama nggak tahu problem rumah tangga? Yo sering mas. Lah kalau istri marah gimana? Istri marah ya biasa, saya bilang marah adalah hakmu dan tidur adalah hakku. Ngono ta Mas resep. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim itu menunjukkan bahwa hadis Nabi itu innakum kullukum dhallun illa man hadaituhu. Kamu semua itu sebetulnya orang sesat. Sekarang tidak, karena aku beri petunjuk. Maka sering-seringlah minta petunjuk padaku. Terakhir apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sebetulnya apa? Sebetulnya hidup ini pilihan. Ada memilih jadi orang baik, please. An'amta alaihim, silakan. Apakah memilih al-maghdub yang dibenci Allah, ad-dallin, silakan. Tetapi setiap pilihan itu harus tahu konsekuensinya. Amin, ya Allah berikan aku kemampuan untuk menjadi orang baik. Fatihah itu berapa? 7 ya. Mungkin juga ya, mungkin juga. Karena Nabi tidak menjelaskan, Quran tidak menjelaskan, kira-kira begitu. Mau ditanya lagi, Pak kenapa kok muternya kok mana? Ke kiri apa kanan? Iya terus sini. Iyalah. Lah saya ditanya kan saya bukan ahli fisika, tidak apa. Segini tuh Pak, sama ngene Pak. Sama nerek sih Pak. Tangan sama kanan. Loh, tadi jempolan. Tadi rini apa jempolan dhewe. Wis ngono wis. Wong aku mau ditakoni soal. Loh itu muter ke sini tuh. Lah jadi jempolan. Ya sudah, wis selesai. Artinya sampean ku nek mikir dhisik gak haji-haji, kedisian mati sampean. Ini tantangan orang ilmuwan loh Pak. Bapak ini sudah biasa berpikir rasional. Hati-hati Pak. Godaan kita untuk merasionalkan ini punya godaan Pak Rektor. Tuh. Aku profesor mosok dikon nyawat waktu cilik-cilik gini. Aku profesor golek katokan. Melayu-melayu golek katokan. Iki ibadah macam apa? Awas ya Pak. Loh ini bener Pak. Betul. Ini godaan loh. Makanya saya pelajari di dalam buku terapi sholat itu, di dalam rukuk itu ada kata-kata, wahai Allah, aku rukuk, aku tundukkan otakku, aku tundukkan hatiku, aku tundukkan tulang-tulangku, aku tundukkan saraf-sarafku kepadamu. Kalau itu dituruti bisa berbahaya, karena nggak semua aspek bisa dirasionalkan. Mencium hajar aswad itu Bapak bisa menjelaskan secara rasional gimana?
Ya kalau saya menjelaskan pada orang-orang yang sudah beriman, bertakwa kepada Allah gini, itu nurut Nabi, selesai. Tapi pada orang-orang yang haus pada dunia yang ilmiah kan susah. Lah kita ini jalankan dulu, dipikir kemudian. Jangan dipikir dulu, baru dijalankan. Ya. Saya kira itu Pak Rektor, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati yang mau berangkat haji, ya tadi sudah didoakan oleh Pak Rektor. Saya kira demikian. Sudah Mas ya? Ya alhamdulillah. Demikian sudah bermanfaat. Oh doa. Saya pikir Pak Rektor lah. Doanya pimpinan tuh makbul Pak. Iya betul. Karena Bapak itu bertanggung jawab pada jutaan orang. Jadi doanya makbul. Tapi saya berdoa yang mengamini orang makbul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Wahai Allah, engkaulah Tuhan yang maha kuasa mendampingi dulur-dulur kami ini untuk melaksanakan ibadah haji. Wal khalifatu fil ahli, engkaulah Tuhan yang maha kuasa menjaga keluarga dan seluruh kekayaannya yang ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad, berikan sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah, jadikan seluruh yang mengamini doa ini dan keluarganya engkau berikan kesempatan untuk tawaf di Ka'bah tempat kelahiran Rasulullah di Makkah, dan juga berziarah membaca sholawat di Madinah tempat makamnya Rasulullah. Wa fil akhirati syafa'atahu, jadikan kami mendapatkan pembelaan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatah, jadikan kami ya Allah yang di sini termasuk keluarga kami, ayah ibu kami, pimpinan kami, teman sejawat kami reuni kembali di surga berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, melalui zam-zam yang diminum oleh saudara-saudara kami ini, jadikan air itu pembersih hati mereka seperti hatinya Rasulullah yang bersih langsung engkau mi'rajkan. Wahai Allah, semua dulur-dulur kami akan minum zam-zam, dan itulah minuman yang disuguhkan pertama kali malaikat Jibril kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadikan kami dan seluruh keluarganya dan seluruh sivitas akademika UNER ini ya Allah menjadi orang yang seharum semulia akhlaknya Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma rabba baitil atiq a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa auladina wa talamidana wa tullabina minan nar. Ya Allah, melalui tawaf di Ka'bah, rumah pembebasan, bebaskan kami, orang tua kami, dan seluruh anak-anak yang belajar di kampus ini ya Allah. Bebaskan dari kebodohan, bebaskan dari kemiskinan, bebaskan dari gelapnya masa depan, bebaskan dari seluruh akhlak yang tercela. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.